Iya, titik terendah saya adalah ketika Pasar Johar itu kebakaran. Kebakaran itu habis semua, aset saya yang untuk bahan roti itu habis semua. Yang kebakaran yang Johar pada tahun 2015 itu saya hampir 125 juta. Kalau yang sekarang itu yang 2022 bulan Februari itu sedikit, hanya sekitar 20 sampai 22 juta lah. Material dan imaterial termasuk gudang saya yang terbakar atau kios saya yang terbakar, kemudian bahan-bahan roti saya yang di sana juga hangus terbakar habis, dan aset-aset yang lain misalkan seperti timbangan, seperti plastik-plastik yang untuk takaran-takaran itu ya sudah habis semua. Ya, ini satu resep ya Bu? Ini saya bikin 6 resep. 6 resep. Saya biasanya bikinnya 9 resep. Nah, ini biar tidak terlalu lama. Berarti telurnya baru ya, pastikan ya? Iya, pastikan telurnya baru, bersih, sudah dicuci, dan ya pasti itu tadi ya, Bu, ya? pasti, insya Allah pasti, yang dahar nyaman. Kalau satu resep telurnya dikasih berapa? Saya kasih 5, Mas. Satu resepnya 5? Satu resepnya 5. Gula ya Bu ya? Gula. Ini gula apa Bu? Gula palem. Gula palem ya? Iya. Palem sugar ya Bu? Palem sugar, kita nyalakan. Gulanya berapa kilo? Gulanya tadi berapa ya? 2 kilo. Gulanya 2 kilo ya, 6 resep ya Bu ya? Mixernya berapa lama Bu? Nah ini kan saya, ini dulu saya lumerkan dulu. Nah ini dulu. untuk gula pasirnya, kita tambahkan gula pasirnya. Karena kalau tanpa gula pasir manisnya kan kurang. Gula pasirnya berapa kilo Bu? Gula pasirnya 1,3 kilo kalau tidak salah tadi. 1,3 kilo per 6 resep. Per 6 ya, resep. Ini tepungnya tepung terigu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini udah romer ya Bu ya? Tinggal masukin tepung ya? Tepung terigu aja ya Bu ya? Tepung terigu. Yang protein tinggi apa sedang Bu? Yang protein sedang, segitiga ini kalau saya buat. Segitiga ya? Untuk kursus. Ini takarannya berapa Bu? Ini tadi berapa ya? 3 kilo. 3 kilo. Berarti per resepnya 500 gram? Ini berarti masukinnya bertahap ya Bu? Iya Mas, bertahap Mas. Ya segini. Nah ini di mixer lagi berapa lama Bu? Ya sekedar nyampur aja. Ini apa Bu? Bumbu. Bumbu rahasia Bu? Bumbunya bumbu rempah. Rempahnya bau ya. Itu apa aja Bu isinya Bu? Ini ada kayu manis, ada jahe, ada kembang lawang, kayak bumbu spekuk itu loh Mas. Iya. Spekuk ya? Iya, bumbu spekuk. Masukin minyak ya Bu? Untuk 6 porsi 2 liter Bu? Ya 2 liter lebih, nanti 100 mili. Lebih 100 mili ya? Minyaknya bebas ya Bu? Minyaknya kualitas 1 Mas. Ya kalau enggak kunci Mas, Vilma. Kalau kemasan ya Bu? Iya, enggak boleh. Kemasan aja enggak boleh yang di bawah ini kok. Saya enggak mau resiko. Oke, perkenalkan saya Aunil Mas Juki, owner dari Ganjel Ril Mas Juki khas Kota Semarang, di mana kue ganjel saya ini biasa dipesan dan dibagikan oleh Bapak Wali Kota Semarang pada saat momen Dukderan. Ini mau ditimbangin ya Bu ya? Iya, mau ditimbang. Satu bijinya 400 gram Bu ya? Bu, ini dikasih wijen ya atasnya? Ya. Oh, berarti dikasih wijen semua, sama apa lagi Bu? Ampun. Ini suhunya berapa ya Bu? Suhunya 200 derajat, masuknya itu nanti stagnan nih, ini 175. Ya. Ini nanti waktunya berapa lama Bu? Ini 30 menit pertama, 30 sampai 30 menit pertama, kemudian kita rolling ke atas 25 sampai 30 menit. Berarti total 1 jam, ya. Usahanya ini udah berapa lama Bu?
Saya usaha mulai 2017 semenjak saya ikut pelatihan dari Sampurna untuk Indonesia, di mana dari 2019 ini saya sudah mulai berproduksi aktif. Kemudian ada pandemi, saya rehat sebentar sambil mencari ilmu dan penjualan secara online. Bu, kenapa kok kepikirannya jualan roti ganjel rel, Bu? Ya karena kue ganjel rel ini adalah khas Kota Semarang, di mana kue ganjel rel ini sudah sangat langka untuk saat ini. Dan saya kepingin nguri-nguri kebudayaan, di mana kue ganjel rel ini adalah khas Kota Semarang. Otomatis saya nguri-nguri kebudayaan kota saya. Resepnya dulu belajar dari mana, Bu? Kebetulan bule saya itu penjual ganjel rel pada tahun sampai tahun sekitar tahun 1995 itu sudah tidak berproduksi lagi, dan ganjel rel memang sudah hilang di pasaran itu ya, kira-kira tahun 1990 lah, itu sudah mulai jarang sekali, dan tahun 95 sudah tidak ada sama sekali. Alhamdulillah tahun 2009 saya didhawuhi oleh Bapak Wali Kota dan Takmir Masjid Agung Semarang untuk kembali nguri-nguri kebudayaan kuliner khas Kota Semarang, kue ganjel rel ini. Udah matang nih ya, Bu ya? Ampun. Memulai usaha ini itu modalnya berapa? Waktu itu saya didhawuhi untuk bikin ganjel rel itu hanya sekitar 1.500 potong ya Mas. Jadi modalnya ya hanya sekitar 100 sampai 150.000 itu waktu itu. Ya. Terus respon dari pembeli gimana, Bu? Respon dari masyarakat ya. Respon dari masyarakat itu luar biasa, karena generasi tua itu senang sekali ya dengan adanya kue ganjel rel ini, kan seperti dia bisa kelangenan ya. Bisa kelangenan dengan kue ganjel rel yang muncul kembali. Kebetulan waktu itu saya buat. Lah generasi tua ini ya sangat mengapresiasi. Kendalanya membangkitkan kembali jajanan tradisional apa sih, Bu? Kendalanya ya sangat berat ya Mas, karena kan jajanan sekarang ini sudah banyak sekali jajanan-jajanan modern, apalagi yang fast food itu nggih. Sekali buat terus langsung jadi, sekali bisa langsung disajikan. Tapi kalau kita telaten mengenalkan, kemudian membuat mereka penasaran dengan produk kami, kemudian adanya pengenalan lewat dinas-dinas, alhamdulillah lambat laun makanan ini jadi lebih dikenal lagi, dan insya Allah untuk generasi milenial juga bisa menikmatinya. Sebelum kesuksesan Ibu di ganjel rel ini, pernah nggak Bu mengalami pasaran surut itu titik terendah? Iya, titik terendah saya adalah ketika Pasar Johar itu kebakaran. Kebakaran itu habis semua, aset saya yang untuk bahan roti itu habis semua. Dan alhamdulillah saya dapat tempat di Pasar Johar, relokasi MAJT, dan kembali lagi setelah saya 4-5 tahun menempati itu, kembali lagi kebakaran, habis lagi. Nah, ini saya sudah mulai merintis lagi ya, yang namanya yang namanya ujian itu kan tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa diendoni ya. Tidak bisa kita tidak bisa kita menghindari. Kalau Allah sudah menghendaki kamu pada saat ini, saya minta kembali aset kamu, bakar habis, lah itu wes kita tinggal menerima, kita ridho, dan insya Allah saya tetap optimis, insya Allah akan maju lagi. Tipsnya Ibu untuk mempertahankan pelanggan dan untuk menjaga cita rasa roti ganjel rel ini apa? Saya selalu bertanya kepada pelanggan setelah mereka menikmati kue ganjel rel saya. Kalau generasi tua, barangkali mereka menghendaki yang kurang keras, kurang bantat, itu ya. Generasi tua itu seperti itu. Tapi karena sekarang saya hidup di era milenial, saya harus menyesuaikan dengan produk saya.
saya berinovasi dengan produk saya sehingga produk saya ini bisa diterima oleh kalangan muda dan masih bisa diterima oleh kalangan tua. Harapan kedepannya untuk usahanya apa? Saya berharap bahwa kue ganjel rel ini bisa menjadi seperti apa ya, lumpia, bisa menjadi bandeng ya. Ini alhamdulillah sudah sedikit terlaksana ini untuk lebaran. Jadi ketika lebaran itu orang kan royoan beli lumpia ya. Saya kepingin lebaran itu orang royoan beli ganjel rel. Ini saya sudah mimpi sekitar 7 tahun yang lalu. Oke. Ini harganya berapaan Bu untuk ganjel rel ini? Untuk ganjel rel satu kotak ini saya bandrol 35.000. Oke. Untuk reseller itu 33.000. Jadi saya tidak menaikkan harga. Dari 2 tahun yang lalu tuh saya belum menaikkan harga, Mas. Kalau boleh tahu pengirimannya sampai mana aja Bu? Saya pengiriman itu sudah seluruh Indonesia. Dari yang sering itu Bali, ya. Bali itu sering. Bali pernah ya? Iya, Bali sering, Mas. Iya. Untuk Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, untuk Jawa itu sudah sering sekali. Bandung, Bogor, daerah mana Jakarta, Papua juga sudah pernah kirim ke sana. Jadi Papua itu kan asli ada orang Semarang yang di sana, kemudian dengar kalau saya ada bikin ganjril, ya kemudian minta dikirim ke sana. Ganjril saya ini kan hanya bertahan sampai 14 hari, ya, 14 hari. Dan saya alhamdulillah berinovasi membuat ganjril kering, ganjril kres namanya, itu ganjril kering yang mana cita rasanya persis seperti kue ganjril, rempah-rempahnya itu seperti kue ganjril dengan tekstur yang renyah, tekstur yang lebih gurih dan tentunya tekstur yang kecil, guys. Jadi bisa sekali makan itu. Bu, kalau misalnya usaha Ibu nanti tambah lancar, tambah ramai, rezeki tambah banyak, apa keinginan pribadi yang pengen diwujudkan sama Ibu? Ya kalau saya mau kepingin haji lagi kayaknya sudah ndak nyandak ya umur saya ya Mas ya. Ya pinginnya umroh lah. Saya kepingin umroh, pingin sekali saya apa ya, mengenang di sana. Ya toh. Karena saya haji pertama itu 2002, kemudian 2011. Saya punya keinginan itu umroh itu 2020. Ternyata meleset ya Mas karena ada pandemi. Ya karena ada pandemi itu luar biasa efeknya untuk saya, jadi saya tertunda itu, kepingin umroh itu tertunda. Saya kepingin nanti kalau memang saya usaha saya ini bisa lancar, bisa ini, saya kepingin umroh dan kepingin ngajak anak cucu ya untuk bisa umroh. Dan satu lagi keinginan saya adalah berbagi kepada saudara-saudara saya yang tentunya masih banyak yang membutuhkan gitu, Mas. Bu, mungkin ada tips atau motivasi buat pemula usaha yang ingin memulai usaha? Oke, usaha itu harus berkesinambungan ya Mas, berkesinambungan. Harus terus berusaha nggih. Kalau tidak, ya memang kita kalau memang belum menemukan jalannya, memang kayak orang bingung. Aku rumangsaku nggawe iki ra iso, nggawe iki ra iso, nggawe iki ra iso. Cobalah kita belajar dengan sungguh-sungguh ilmu yang akan kita pelajari ini, kemudian kita praktekkan, terus menerus kita praktekkan sampai mendapatkan hasil yang kita inginkan dan tentunya yang konsumen harapkan. Kita inginkan tapi konsumen tidak mengharapkan demikian kan juga tidak pas. Jadi kita seneng juga, konsumen juga, oh ya ini yang saya cari, seperti itu. Jangan pernah putus asa. Bahasa Arabnya apa Mas? Wala tai'asu min rauhillah ya, min rauhillah itu. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Gusti Allah. Insya Allah setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan.